Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Agung Jamek rahimakumullah, dan segenap umat Islam di mana saja berada yang pagi ini dapat menangkap suara Masjid Jamek. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tetap diberikan iman, diberikan panjang umur, diberikan sehat, sehingga kita tetap dapat melaksanakan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membicarakan tentang kewajiban seorang muslim terhadap Islam, ya. Kewajiban seorang muslim terhadap Islam, sebagaimana yang kemarin sebagian saya jelaskan. Yang pertama, kewajiban muslim terhadap Islam itu ialah satu, mempelajari Islam, ya. Dua, mengamalkan Islam. Yang ketiga, menyebarkan Islam. Yang keempat, mendakwahkan Islam. Dan yang kelima adalah memperjuangkan Islam. Ini sebagai seorang muslim kita harus tahu, kita harus paham, dan kita harus bisa melaksanakan, ya. Kalau seorang muslim itu hanya mengamalkan Islam tok, tanpa mau mempelajari Islam, ini juga percuma, ini ya, percuma. Kemarin saya sampaikan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan Islam tapi tanpa ilmu, dia tidak tahu, pokoknya ngamalkan, itu a'maluhu mardudatun, amalnya tidak diterima. Kemudian sebaliknya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Demikian juga kalau orang itu berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil watan, besok di hari kiamat dia akan disiksa terlebih dahulu sebelum Allah menyiksa penyembah-penyembah berhala. Nah, ya.
Jadi antara ilmu dan amal ini berkaitan erat ya. Jadi kewajiban kita yang pertama terhadap Islam ini adalah mempelajari Islam. Islam ini luas sekali Pak ya. Yaitu peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Allah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara sesama muslim, hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan penghidupan. Jadi sebetulnya Islam ini lengkap sekali ya. Jadi bagaimana caranya kita ini mau mempelajari Islam? Ya seperti begini, ini namanya ngaji Pak ya. Ini ngaji ya. Di mana saja kita ini harus ngaji, mempelajari Islam ya. Bisa kita ngaji itu mempelajari sendiri, bisa mempelajari ngaji lewat seorang ustadz, lewat seorang kiai. Yang penting kita ini ada ghirah, ada semangat, ingin tahu banyak tentang Islam. Ya, ini yang penting. Dan ini harus kita galakkan, tidak hanya terbatas diri kita, tapi bagaimana keluarga kita. Kalau saya perhatikan orang yang rajin ngaji, setiap majelis taklim datang, sing teko mek bapakne tok. Ya, anake lagi ana sing melok, kan gitu ya. Bagaimana kalau misalnya bapaknya berangkat ke majelis taklim, anaknya diajak, tuh ya, istrinya diajak, anaknya diajak. Katakan satu rumah itu berangkat ke majelis taklim 3 orang. Wah, ini belum bisa begitu ya. Malah saya pernah ngaji di satu masjid begitu ya. Kan maghrib, saya setelah maghrib ngaji. Pada waktu sudah menjelang qomat, nah, kan rumah takmirnya itu ada di depan masjid. Sudah menjelang qomat, loh, anaknya keluar bawa sepeda motor, loh itu ya. Ini takmirnya gitu ya. Waktu ngaji takmirnya juga tidak ikut. Yang ini Pak ya. Jadi ngaji ini adalah kewajiban. Namanya kewajiban itu wajib, harus dikerjakan ya oleh setiap orang Islam. Bagaimana dia akan tahu Islam? Bagaimana dia akan tahu bahwa Islam itu agama yang komplit, lengkap, sempurna kalau kita ini tidak mau mempelajari Islam. Kalau mempelajari Islam itu yang sistematis begitu, urut ya toh. Nah, sekarang ini rame-rame dibicarakan orang tentang Ahmadiyah misalnya ya. Apa Ahmadiyah itu? Ya. Kalau kita ingin tahu apa Ahmadiyah itu, kita ke toko buku misalnya. Ada banyak sekali buku-buku tentang Ahmadiyah ya. Kemarin saya cari-cari buku di rumah itu, nemu buku yang judulnya itu Kenabian Menurut Ahmadiyah gitu ya. Ya saya pelajari, oh tahu bahwa Ahmadiyah itu begini ya. Jadi kalau kita ini mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat, di mana letak sesatnya lah kita tahu gitu ya. Sebab mereka juga sama saja Pak, membela diri ya kan? Mereka membela diri. Anak yang dikatakan sesat,
Saya ini juga berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis kan begitu ya. Nah, ini tampaknya para ulama di seluruh Indonesia sepakat mengatakan bahwa Ahmadiyah ini adalah aliran yang sesat ya. Malah saya membaca di satu jurnal ya, jurnal di internet itu, negara-negara yang sudah apa namanya itu menutup Ahmadiyah itu ya, Saudi Arabia itu sudah satu negara yang apa namanya itu apa itu istilahnya itu ya, Ahmadiyah sudah dilarang ya di mana itu di Saudi Arabia, di Iran begitu ya. Nah, ini Indonesia yang masih belum ya. Jadi boleh kita mengatakan sesat, tapi kita jangan sampai bertindak anarkis. Karena apa? Negara kita Indonesia ini kan negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, tapi semuanya harus melalui saluran hukum gitu ya. Sama saja sekarang yang ramai dibicarakan di TV, di koran kan dua itu ya, Ahmadiyah dan masalah Temanggung ya, masalah anarkis di Temanggung. Nah, kalau toh misalnya yang salah itu namanya Antonius Bawengan, itu seorang pendeta ya loh. Dia itu melaksanakan misionaris, katakanlah dakwah begitu di mana Temanggung, menghujat Islam ya, menghina Islam. Dia salah karena apa? Karena dia jelas-jelas melanggar kaidah. Nah, ini sudah ditangkap, sudah diadili, dikenai hukuman 5 tahun. Ya sudah, ini kan pemerintah ya yang mengadili. Ya loh. Kita jangan ikut-ikut bertindak begitu loh. Kita ini di dalam satu negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri ya. Di Malang juga dulu kan pernah ya, 2 tahun apa 3 tahun yang lalu ya, yang ada di Batu itu kalau menurut saya itu lebih besar daripada di Temanggung. Tapi di Malang tidak ada gejolak. Karena apa? Karena sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Belum itu ya. Jadi kita umat Islam ini harus bisa menjaga ya, menjaga ketenangan, menjaga ketentraman ya. Kita harus tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang memang bermacam-macam agama. Semuanya itu ada urusan perintah. Kita tidak boleh bertindak sendiri, tidak boleh menghakimi sendiri. Ya, baiklah. Jadi ya, pertama kita mempelajari ilmu Islam. Ini hukumnya. Sekarang kalau kita perhatikan dorongan-dorongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong kita untuk mau mempelajari Islam. Ya. Misalnya ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Dailami ya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin wa talabul ilmi yauman khairun min siyami talatati ashhurin. Ini dorongan ya.
Orang yang mencari ilmu 1 jam, ngaji 1 jam, itu lebih baik dari orang yang salat malam, ya semalam suntuk, ya khairun min qiyami lailatin. Ngaji seperti kita begini nih Pak ya, ini tidak sampai 1 jam, ini khairun min qiyami lailatin, lebih baik daripada sholat malam 1 malam. Wa talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati asyurin. Kalau orang mau ngaji 1 hari, wah, mana yang pernah ngaji 1 hari ya, itu lebih baik daripada puasa 3 bulan. Loh, nilainya ini kalau dilihat dari segi ganjaran. Jadi banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mendorong kita untuk ngaji. Tapi ya begitu, kalau kita ngaji itu yang serius begitu loh ya, ngaji yang serius ya. Kalau tidak ngerti ditanyakan, itu namanya ngaji yang serius ya. Jangan ngaji hanya kesana ngaji majelis taklim ngaji tapi mek gerudak-geruduk tok. Ya, tekonggone ngaji turu. Ya misalnya. Nah, ya. Ngaji itu yang namanya ngaji itu kan mencari ilmu itu mesti apa? Ya, mesti dengan serius, penuh dengan kesadaran kan gitu. Ada lagi hadis Nabi an Sahbarah radhiyallahu anhu qala man talabal ilma kana kafaratan lima mado. Siapa yang ngaji mencari ilmu adalah sebagai penebus daripada dosa-dosanya yang lalu. Jadi pahala, kalau kita berbicara pahala. Kemudian ada hadis lagi, hadis an Aisyah radhiyallahu anha qala manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Ya. Siapa yang pindah untuk belajar ilmu maka diampunkan baginya sebelum melangkahkan kakinya. Loh, ya. Masih mau berangkat tok itu loh, ya. Mau berangkat tok sebelum sampai di tempat itu sudah diampunkan dosa. Jadi bahwa ilmu itu sangat berperan, ya, sangat berperan. Kemarin saya sampaikan bahwa kan ilmu itu kalau menurut Imam Al-Ghazali kan dibagi menjadi 2. Pertama adalah ulumuddin, ilmu agama. Yang kedua adalah ulumud dunya. Ini yang disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sama-sama pentingnya sama. Hanya bedanya kalau ulumuddin, mencari ilmu agama itu hukumnya fardu ain, kan wajib ain. Kalau ulumud dunya itu adalah wajib kifayah. Bukan berarti tidak penting. Nah, jadi penting. Ya. Nah, itu adalah di dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu khuyira Sulaimanu alaihi salam bainal mali wal mulki wal ilmi faktarul ilma fa'atal mulka wal mala likhtiyarihi al ilma. Ya. Nabi Sulaiman itu kan pernah disuruh milih oleh Allah. Pilihlah 3. Harta, ilmu, dan kekuasaan. Suruh milih ya. Harta,
ilmu kekuasaan. Fahtarul ilma, Nabi Sulaiman milih apa? Ilmu. Sebab milih ilmu akhirnya pinter, karena pinter kemudian diangkat jadi raja, karena jadi raja akhirnya kaya, kan gitu ya. Jadi pangkal pokoknya itu dari ilmu, ya, ilmu. Saya punya teman tuh anaknya itu 7, Pak. Ya kan banyak ya, anaknya 7. Semuanya disekolahkan, ya, semuanya disekolahkan. Tapi dibina agamanya. Di sekolahnya itu pertama dasarnya itu mesti TK, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, terus perguruan tingginya terserah milih apa gitu. Semuanya. Nah, sekarang ini yang 5 sudah sudah sarjana, tinggal 2 yang belum selesai. Dia bilang kepada saya ini sudah merasa bahagia. Kenapa? Ya, pokoknya anak saya semua sudah sekolah, tinggal 2 yang belum selesai. Ya, masalah nanti jadi apa? Ini bukan urusan saya, kan begitu ya. Tapi yang jelas pertama anak ini dibekali dengan bekal ilmu. Ya, kalau tidak punya ilmu nanti terserah. Ya, orang tua ini jangan terus menerus artinya itu memikirkan anak. Sekolahkan sudah selesai, sudah, ini namanya dibekali dengan ilmu. Tapi kan ada juga orang itu yang gini, Pak. Dia merasa bahagia kalau sudah bisa membuatkan rumah anaknya, masing-masing anak dibuatkan rumah, kemudian diberikan mobil satu-satu. Wah, ini sudah, nah, kan gitu ya, ada gitu. Ya. Nah, kalau saya kan tidak bisa begitu. Tapi saya seperti saya ini juga merasa bahagia. Kenapa? Anak saya sudah berkeluarga, semuanya sudah selesai sekolah, gitu ya. Nyatanya kok bisa membuat rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri, kan ya. Saya juga merasa. Tapi semuanya itu apa? Modalnya itu adalah dari ilmu, ya toh? Dari ilmu. Ya. Lain juga pemikiran orang itu berbeda. Saya punya teman, seorang pengusaha. Nah, anaknya itu 5, semua disekolahkan. Tapi dari anak 5 ini ada yang 1 jadi dokter, yang 1 ini sarjana ekonomi, ya. Terus ada yang 1 ini tidak dikuliahkan. Pokoknya selesai madrasah aliyah sudah suruh kerja bantu bapaknya. Terus saya tanya, Pak, lo kenapa ini kok tidak disuruh kuliah? Kok masih sampai aliyah saja tak sudah suruh kerja? Ini begini, Pak. Anak-anak itu kan saya bisa melihat bagaimana khawatir anak ini. Kalau anak itu memang pemikirannya sudah tidak cerdas, ya disuruh sekolah walaupun jadi sarjana nanti ya pancet, tidak cerdas, gitu ya. Jadi apa? Daripada ya sudah suruh kerja saja, gitu ya. Jadi memang kalau kita sekarang berbicara tentang masalah kecerdasan, nah, ya, jadi ya memang Allah memberikan manusia ini kecerdasan itu berbeda-beda, ya. Ya, walaupun di ya tetangga-tetangga kita, orang-orang Tionghoa itu pemikirannya. Kalau anaknya itu cerdas disekolahkan terus, tapi kalau pikirannya dedel, sekongon nunggu toko aja, nah sekolah kan gitu ya. Sebab apa? Disekolahkan saya mendung ndak orang ya, lo begitu. Nah, jadi ilmu inilah yang menjadi bagaimana kita berusaha
anak-anak kita ini. Tapi jangan lupa, yang pertama, yang paling pokok yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita adalah ulumuddin, ya, ilmu agama. Jangan sampai anak kita ini tidak ngerti agama, tidak bisa baca Al-Quran. Nanti yang rugi itu kita, Pak. Ya, kita rugi. Orang disekolahkan sekolah umum tok, ulumud dunia gitu ya, sampai jadi insinyur, wah, malah sampai jadi doktor sekali lah ya. Tapi tidak ngerti agama, ini ya kita rugi. Apalagi tidak bisa baca Quran, ya rugi. Nah, kita usahakan ini yang menjadi landasan pokoknya buat anak-anak kita ini agama. Ya, ini di samping ngerti agama, mengamalkan agama, nanti mempunyai ghirah, semangat untuk memperjuangkan agama. Ini orang tua yang harus bisa bimbing, membina. Bagaimana anaknya ini nanti tidak hanya sekedar pinter, tapi harus mempunyai semangat untuk memperjuangkan agama. Jadi tadi yang saya katakan, pertama, kewajiban kita terhadap Islam ini adalah mempelajari Islam. Ini ya, jadi mempelajari Islam. Apakah itu lewat pondok, lewat perguruan tinggi, ya toh? Wah, di mana saja pokoknya kita ini harus mau, ya. Kan mempelajari agama, ngaji itu tidak terbatas, mulai dari ayunan ibu sampai ke liang kubur, kan begitu ya. Ya, tapi ya itu tadi, kalau ngaji itu yang serius begitu loh ya, tidak hanya sekedar ngajinya itu boleh ganjaran ya. Nang dindi ngaji rono ngaji golek ganjaran tok, takone apa oleh ngaji embuh. Ngajinya yang An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ubidallahu bi syai'in afdhala minal fiqhi fid dini wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin walikulli syai'in imadun wa imadu hadzal dini al fiqhu rawahu Tabarani wal Baihaqi. Tidak ada amal yang lebih utama untuk beribadat kepada Allah seperti fikih, artinya pengertian terhadap agama. Dan seorang faqih atau orang yang mengerti benar tentang Islam lebih berat bagi setan dari 1000 ahli ibadah. Dan tiap sesuatu ada tiang sendinya. Sedang tiang sendi agama ialah fikih atau pengertian yang sungguh-sungguh terhadap agama. Jadi di sini disebutkan tidak ada amal yang lebih utama untuk beribadat kepada Allah seperti fikih dalam agama. Apa artinya? Tidak ada amal yang paling tinggi nilainya kecuali seperti orang yang mau ngaji, mempelajari ilmu agama. Ya. Mempelajari ilmu agama itu kan kemarin saya katakan agama itu kan luas sekali, ya. Ya. Masalah akidah, masalah syariah, masalah akhlak, ya tak? Masalah ekonomi, masalah politik, masalah di dalam, ya. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu lengkap sekali. Lah, sekarang kita ini mau mempelajarinya itu.
Yang penting kita mau mempelajari. Jadi kalau kita sudah mengerti ekonomi menurut Islam itu bagaimana, kan gitu ya. Ya kita terapkan, kita bekerja ini sesuai dengan hukum. Ya. Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi abidi. Setan itu kan menggoda kepada kita ya, untuk membelokkan kita agar kita ini tidak tidak berbuat baik kan gitu ya. Nah di sini disebutkan wala faqihun wahidun, orang satu saja yang mengerti agama. Itu lebih berat bagi setan untuk menggoda 1000 orang ahli ibadah tapi tidak ngerti ilmu agama. Menggoda satu, wala faqihun wahidun, menggoda satu orang yang ngerti agama. Artinya orang yang mau mempelajari ilmu agama itu setan lebih berat daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah tapi tidak mau ngaji. Kesan gampang itu. Enggak. Nah, ini yang jadi orang kalau sudah ngerti agama kan akhirnya apa? Segala sesuatunya itu dikembalikan kepada agama. Ini cocok apa enggak dengan agama itu ya. Ini ada lagi satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. An Muhammad bin Ali qala raq'atani min alimin afdalu min sab'ina raq'atan min ghairi alimin. 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang yang ngerti ilmu agama itu lebih utama daripada 70 rakaat yang dikerjakan oleh seorang yang tidak ngerti agama. Ya. Jadi orang yang ngerti agama karena mau ngaji, ya itu sholat 2 rakaat. Itu lebih baik kalau dibanding orang yang nggak mau ngaji, nggak ngerti agama, 70 rakaat. Loh, ini kan perbandingannya kan karena masalah ilmu, ya loh. Ini ilmu. Ini kan ilmu agama Pak ya. Jadi pentingnya ilmu itu di sini. Jadi segala sesuatu kita ini harus kembalinya itu kepada ilmu. Jadi walhasil kalau kemarin itu di dalam Qur'annya Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Jadi Allah akan memberikan derajat yang lebih tinggi kepada orang yang berilmu kan itu ya. Jadi bagaimana kita ini kalau yang sudah tua-tua ya ngajinya itu yang serius. Bagaimana anak-anak kita, jangan sampai anak kita tidak ngerti agama. Ya, kita ini jangan nuruti karepe anak lah ya. Ya betul, anak itu kita berikan kebebasan, tapi kita berikan rambu-rambu. Mulai sekolah orang tua yang harus ngatur ini ya. Bagaimana landasan agamanya kan gitu ya. Sekolah agama. Sekarang sekolah itu kan apa sih bedanya sanawiyah dengan SMP kan gitu ya. Ini kalau menurut saya nilai pengetahuan umumnya sama, hanya kalau sanawiyah itu agamanya lebih banyak, lebih padat ya loh. Apa bedanya SMA dengan madrasah aliyah? Nilainya sama wong, masuk ke perguruan tinggi sama. Dari SMA ingin ke ITS bisa, ingin ke Unibro bisa, kemana bisa.
Dari Aliyah juga bisa sama, ya toh? Mau ke ITS, mau ke ITB, mau ke UI, mau ke Gadjah Mada, bisa. Menangnya kalau di madrasah Aliyah itu agamanya lebih banyak, ya toh? Dan ada di madrasah Aliyah itu karena kan setiap hari ada pelajaran agama. Jadi rasa fanatis terhadap agama itu lebih tinggi daripada yang ada di sekolah umum. Tapi kadang-kadang orang kita sendiri itu seakan-akan tuh masih meremehkan apa madrasah, loh kan begitu ya. Nah itu kemarin sampai tahu di Jakarta itu ada namanya Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi yang dulu pernah jadi ketua. Itu dia mengatakan, saya dulu ini sanawiyah aliyah, loh sekarang sudah bisa jadi guru besar di UI, loh di agamanya dia mantap, loh kan begitu ya. Jadi jangan terlalu apa namanya itu fokusnya itu kok oleh anakku gak sekolah ini kok dadi opo lah kok gitu ya, mek dadi opo tok sing dipikirno ya toh. Nah, sebagai seorang muslim kita berpikiran bagaimana anak saya ini menjadi anak yang saleh, anak yang ngerti agama, bisa memperjuangkan agama, ya toh. Ya, ini nanti juga masalah kerja loh kan ya, ini masalah rezeki. Ya kalau orang itu mau berusaha, insya Allah itu Allah akan memberikan jalan gitu ya. Tapi yang sekarang yang penting apa? Bagaimana apa namanya itu satu rumah itu seneng gandrung terhadap ilmu ya. Nah, kalau masih anaknya itu satu rumah begitu bisa digiring Mbak ya, ayo ngaji-ngaji setelah maghrib ke masjid ya. Nah itu orang tua harus memberikan dorongan semangat gitu ya toh. Nah ini kewajiban kita yang pertama terhadap Islam adalah mempelajari Islam ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.